Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang semangat menuntut ilmu. Tapi sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Aziz Banu. Sama-sama kita berdoa. Ya, Bapak. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Menurut kepada masing-masing berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Aziz. Baiklah, langsung saja ya kita belajar tentang semangat menuntut ilmu. Itu yang pertama, ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 122. Ada yang bisa bantu Bapak membacanya? Ayat dan artinya? Slide-nya, Pak. Kenapa? Slide-nya belum berubah, Pak. Belum berubah? Ini udah muncul di layar belum? Belum, Pak. Belum. Saat ini udah, Pak. Udah ya. Oke. Aziz bisa bantu Bapak lagi untuk membaca ayat dan artinya? Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya juga, Pak. Ya, artinya juga. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Udah, Pak. Oke, terima kasih Aziz. Bacanya sudah bagus ya. Jadi itu salah satu ayat tentang ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat di artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi ya anak-anak, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan itu tidak sama pentingnya dengan jihad fisabilillah ke medan perang. Karena kan kalau misalnya semuanya berperang, kemudian qadarullah Allah kita kalah, maka tidak ada lagi yang akan meneruskan pendidikan atau
meriwayatkan ilmu pengetahuan yang ada sebelumnya. Oke, lanjut. Apa sudah tampil di layar? Ada Pak. Sudah. Nah, selanjutnya hukum menuntut ilmu. Ada dua hukum menuntut ilmu, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Nah, yang pertama itu hukum fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir atau non-muslim. Maksudnya ini ilmu keduniawian, seperti ilmu kedokteran, IPA, terus perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang bersifat duniawi. Jadi itu fardu kifayah. Nah, sedangkan kalau fardu ain itu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, ilmu tentang cara ibadah dan sebagainya. Jadi ilmu menjadi fardu ain itu ilmu yang bersifat keagamaan ya. Misalnya kita harus senantiasa belajar membaca Al-Quran itu, kalau belum lancar kita belajar terus hingga lancar. Itu salah satu contohnya. Oke. Selanjutnya itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, yang pertama itu diberikan derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi At-Taubah 122 Allah kan berfirman, mengapa tidak semua orang itu harus ke medan perang? Mengapa sebagian dari kalian, kata Allah, itu untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, artinya derajat orang yang berilmu itu tinggi di sisi Allah. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, dengan syarat ini ilmunya itu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Kemudian merupakan sedekah yang paling utama, lalu lebih utama daripada seorang ahli ibadah, lalu diberikan pahala seperti para orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan terakhir dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, selanjutnya itu hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Hadis riwayat Muslim yang pertama itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al insanul qata anhu amaluhu illa min sadaqati jariyah au ilmi yuntafa'u bih au walidin salihin yad'u lah." Rawahul Muslim. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amal kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita lihat betapa pentingnya menuntut ilmu. Karena kita lihat di hadis ini, jika kita mati, kita sebagai manusia setelah meninggal itu semua amal yang kita lakukan di dunia itu terputus kecuali 3. Nah, salah satunya adalah ilmu yang diambil manfaatnya atau ilmu yang bermanfaat. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita menuntut ilmu itu harus bisa memberikan manfaat kepada pertama kepada diri kita sendiri. Kemudian bisa kepada orang lain, teman kita, keluarga kita, ayah ibu, kemudian berguna bagi lingkungan sekitar, bahkan berguna bagi nusa dan bangsa yang kita cintai ini.
Oke, selanjutnya itu kunci sukses menuntut ilmu. Yang pertama, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, menjawab dan mendatangi ketika dipanggil orang tua. Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun. Ikut membantu orang tua dan tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, itu beberapa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya itu hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, kemudian taat dan patuh, lalu mendengarkan ketika dia menjelaskan ataupun ketika ia memberikan sesuatu atau nasihat itu didengarkan. Kemudian bersilaturahmi, ya mungkin dengan guru-guru kita, bahkan dengan guru-guru kita, misalnya kita di SD kemarin ya, anak-anak sekarang sudah SMP, di SD kemarin tetap sambung silaturahmi. Yang terakhir itu mendoakan guru. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian pada siang hari ini. Oke, sebelum Bapak tutup, ini ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh salah satu imam, yaitu Imam Syafi'i. Beliau berkata, ilmu adalah yang memberi manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Nah, artinya untuk anak-anak sekalian, ketika kita menuntut ilmu, dia menjadi ilmu yang benar-benar sebenarnya ilmu itu ketika apa yang kita dapat, apa yang kita terima dari seorang guru itu bisa memberikan manfaat. Bukan hanya yang kita hafal, kita pelajari, kita baca, tapi tidak memberi manfaat. Maka ini kan kata Imam Syafi'i, yang memberi manfaat, ya setidaknya yang pertama kali mendapat manfaat itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari. Contohnya kita belajar, misalnya belajar IPA tentang bagaimana proses tumbuhan itu berkembang, apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu kan setidaknya kalau kita bisa tahu salah satu ilmu itu, kita bisa manfaat pada kita. Contohnya menanam tanaman, misalnya buah, kita tidak perlu lagi membeli buah karena sudah bisa tahu dan menanam buah di perkarangan rumah kita. Untuk itu juga menghemat pengeluaran kita sehari-hari. Oke, baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Pertemuan selanjutnya Bapak akan evaluasi untuk pelajaran hari ini. Kita akan adakan kuis ya. Kuisnya seputar yang kita pelajari, yaitu semangat menuntut ilmu. Silakan dipelajari. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.